Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairi anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat beribadah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada para pengikutnya dan kita termasuk dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi-pagi minum jamu, udahnya makan pepaya. Kalau mau dapat ilmu, simak sampai akhir ya. Relatif merupakan sifat yang dimiliki oleh seorang manusia. Ketika ia menilai sesuatu, pasti setiap orang akan memiliki pendapatnya masing-masing karena memiliki sudut pandang yang berbeda. Kemudian bagaimana cara kita melihat orang terbaik? Tentu yang kita gunakan bukanlah sudut pandang manusia, tetapi sudut pandang yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya, Imam Maulana Mukminin dari Madrasah Aliyah Ustaz Zakaria Bandung akan membawakan tema menjadi manusia terbaik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bisa menjadi manusia yang terbaik? Tentu yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyampaikan bahwa usaha adalah kunci dalam mencapai kebaikan. Ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan melihat siapa yang berusaha. Oleh karena itu, marilah kita untuk meningkatkan usaha kita dalam mencapai derajat manusia terbaik. Lantas, bagaimana usaha yang kayak gimana yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mendapat gelar sebagai orang yang terbaik? Apakah orang yang terbaik adalah orang yang paling kaya? Apakah orang yang terbaik adalah orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan manusia? Ataukah orang yang terbaik adalah orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi atau memiliki jumlah follower yang banyak? Tentu bukan itu semua. Yang menjadi patokan seorang yang terbaik adalah bagaimana kita lihat manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, halaman 517, baris sebelah kanan, halaman baris keempat, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Yang perlu kita garis bawahi di sini, yang menjadi topik pembahasan pada hari ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa setiap orang memiliki perbedaan, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi titik pokoknya hanyalah satu, yaitu ketakwaan kepada Allah. Bukanlah kedudukan dan bukanlah keturunan. Meskipun dia adalah seorang yang miskin, tetapi jika ketakwaannya adalah seorang yang sangat bertakwa, maka ia akan memiliki derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu pendiri dari mazhab Hanbali, beliau berpendapat bahwa orang yang paling bertakwa ialah orang yang selalu menjalankan tuntunan agama dengan penuh ketekunan dan penuh kesabaran, dan juga orang yang selalu meningkatkan dirinya dalam keimanan dan dalam peribadatan. Oleh karena itu, saya mengambil 4 poin untuk kita bisa meningkatkan diri kita dan menjadikan diri kita sebagai umat yang terbaik, sebagai manusia yang terbaik. Yang pertama, kita harus menguatkan iman kita. Bagaimana seseorang bisa menjadi seorang yang terbaik tanpa memiliki iman yang kuat? Kemudian yang kedua,
bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia. Akhlak mulia adalah hal yang penting dalam Islam, karena akhlak seseorang mencerminkan sikap dan kepribadian seseorang itu. Jika akhlaknya baik, maka orang itu adalah orang yang baik. Jika akhlaknya buruk, maka dia adalah orang yang buruk. Maka bagaimana cara kita berakhlak yang baik? Tentu kita harus mencontoh bagaimana seorang yang memiliki akhlak terbaik, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi kita, contoh yang baik bagi kita dalam berakhlak. Bagaimana ketika dia sedang ditimpa dengan musibah, ia bersabar. Ketika ia sedang marah, apa yang ia lakukan? Apakah ia akan meluapkan emosinya? Tentu tidak. Dia memilih untuk bersabar, beristighfar dan mengambil air wudhu. Maka sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah SAW dalam bersikap, dalam berakhlak. Ketika kita sedang berada dalam kondisi marah, maka kita pun harus bisa bersabar, menenangkan diri, seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena ketika kita sedang marah, maka otak kita akan kotor dan tidak akan jernih dalam berpikir. Sebagaimana dalam sebuah syair, jika ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Maka ketika kita ingin melihat kondisi dengan jernih, tenangkanlah dulu hati kita, sehingga kita bisa mencontoh bagaimana ketika Rasulullah SAW dalam keadaan marah, beliau menenangkan pikiran dan menjadikan pandangan kita jernih. Kemudian yang ketiga, poin yang harus kita miliki selain dari memiliki keimanan yang kuat, kemudian memiliki akhlak yang baik, juga kita perlu memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga segala yang kita lakukan di dalam dunia ini adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian yang keempat, kita harus memiliki sikap ikhlas, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ibadahkan, itu semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk dilihat manusia atau bukan untuk didengar oleh manusia. Sehingga 4 poin ini seharusnya kita miliki, sehingga kita bisa meningkatkan diri kita untuk terus berusaha menjadi manusia terbaik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.